Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa ahli sam'i wa ta'ati wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lain sebagainya di televisi ataupun di media massa yang lain. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun ternyata juga dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan data yang saya lansir dari laman resmi KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, setiap tahun mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021 terdapat lebih dari 100 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, entah itu pelaku kekerasan seksual, pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Padahal anak-anak di usia ini harusnya mereka itu sibuk belajar, sibuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan bermain, kebutuhan bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, sungguh miris Bapak Ibu ya kalau misalnya kita melihat anak-anak yang seharusnya waktunya digunakan untuk belajar tapi malah harus berhadapan dengan hukum karena mereka menjadi pelaku dari adanya suatu kekerasan atau kasus degradasi normal tersebut. Kemudian kira-kira apa peran orang tua terhadap pendidikan anak saat ini? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Allah juga menegaskan dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang artinya adalah tidak saya ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kedudukan manusia itu di bumi ini itu adalah sebagai khalifah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga mempunyai tugas utama yaitu untuk menegakkan aturan Allah. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi di surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, takutlah kalian apabila meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka sendiri itu khawatir akan kebahagiaan dan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, dalam kerangka inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedudukan manusia di bumi ini itu adalah sebagai khalifah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yang mempunyai tugas untuk menegakkan aturan Allah, dan hendaknya khalifah ini takut apabila keturunannya nanti ketika dia meninggal, keturunannya ini adalah menjadi keturunan yang lemah, entah lemah dunianya ataupun lemah akhiratnya. Maka dari itu pentingnya pendidikan Islam itu lahir atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, agar melalui pendidikan Islam kita bisa mengawasi
sejauh mana praktek syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Sholahul Usrah wa Daurul Abawain fit Tarbiyah, Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafidh mengatakan bahwa pendidikan anak tidak bisa dimulai dari hilirnya saja. Namun pendidikan anak itu harusnya dimulai dari hulu ke hilir. Itu artinya pendidikan anak tidak dimulai ketika anak itu sudah berada di dunia. Namun jauh sebelum itu, ketika orang tuanya baru menikah, ketika orang tuanya hamil, dan seterusnya, itulah yang dinamakan rangkaian pendidikan anak. Nah, sehingga tahapan yang pertama dalam pendidikan anak itu adalah dimulai ketika orang tua menikah. Nah, jadi yang pertama adalah pendidikan anak ketika orang tuanya menikah. Nah, pada tahapan ini diharapkan orang tua atau calon orang tua ini memilih pasangan yang baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa salah satu syarat utama pasangan dikatakan baik itu adalah ketika orang tuanya baik, baik agamanya dan baik akhlaknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 dijelaskan nisaukum harthul lakum, yang artinya istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Di sini istri itu diibaratkan sebagai ladang, di mana ladang itu adalah tempat menyemai benih. Itu artinya istri itu diibaratkan sebagai ladang tempat menyemai benih, yang mana benihnya itu adalah sel sperma laki-laki. Secara teoritis, kalau semisal kita ingin mendapatkan tanaman yang baik, maka kita harus menyiapkan tanah yang baik dan benih yang baik. Begitu juga kalau semisal kita ingin mendapatkan keturunan yang solih-solihah, keturunan yang patut dibanggakan di hadapan Rasulullah, maka yang harus kita siapkan adalah calon ibu yang baik dan calon bapak yang baik. Nah, seperti itu. Namun dalam literatur lain dikatakan bahwa Syekhona Mbah Maimun Zubair mengatakan, nikahilah seorang perempuan yang tidak pandai akan dunia namun pandai akan akhirat, karena betapa soleh anakmu kelak itu akan ditentukan betapa solihahnya ibunya. Seperti itu. Hal ini didukung dengan makalah yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Di situ dijelaskan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Apabila kamu menyiapkannya, maka sebenarnya kamu telah menyiapkan masyarakat yang baik karakternya. Di makalah yang lain juga dijelaskan, al-mar'atu imadul bilad, idza fasadatil bilad, wa idza sholahatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Apabila perempuannya baik, maka negaranya juga baik. Namun apabila perempuannya buruk, maka negaranya juga buruk. Maka tidaklah salah kalau semisal dikatakan bahwa memilih istri itu sama dengan memilih kualitas generasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tahapan yang kedua adalah tahapan pendidikan anak ketika dalam kandungan. Ketika dalam kandungan, maka ada beberapa yang harus diperhatikan oleh orang tua, utamanya oleh calon ibu. Yang pertama adalah niat ketika hamil. Niat ketika hamil ini dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus, atau yang biasa kita kenal dengan Habib Sa'ad. Dalam kitabnya Kitabun Niyah, beliau menjelaskan hendaknya seorang ibu ketika hamil itu mempunyai 4 niat. Niat yang pertama adalah niat menyenangkan Rasulullah, karena Rasulullah itu senang, Rasulullah itu bangga apabila umatnya kelak di hari kiamat itu jumlahnya banyak. Nah, itu niat yang pertama. Kemudian niat yang kedua
adalah niat untuk melahirkan generasi yang solih dan solihah. Kemudian niat yang ketiga adalah niat untuk mengambil barokah, untuk ngalap barokah dari doa anak yang solih. Dan niat yang keempat adalah niat untuk mengambil syafaat, niat untuk meminta syafaat kematian apabila anaknya ini meninggal ketika masih kecil. Jadi ketika hamil, ibunya harus sudah disiapkan mental bahwa anak ini adalah titipan Allah, dan sewaktu-waktu Allah memanggilnya, sewaktu-waktu Allah mengambilnya, entah itu ketika kecil atau sudah dewasa, maka kita sebagai orang tua harus sudah siap ketika hamil tersebut. Yang kedua adalah memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik kepada janin. Ini termasuk sunnah, dan ternyata ini juga didukung oleh teori kesehatan, bahwa dalam teori kesehatan ketika ibu itu hamil, maka tidak dianjurkan untuk sering-sering mendengar kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, kata-kata seperti marah-marah, seperti bentakan, dan lain sebagainya. Karena hal itu akan mempengaruhi janin. Janin sudah mendengar itu ketika dia berusia 3 bulan. Dan ketika dia sering mendengar itu, maka dia akan gampang stres, dan itu akan meningkatkan resiko kelahiran prematur pada bayi. Namun sebaliknya, apabila kita sering mendengarkan ucapan-ucapan yang lemah lembut, penuh kasih sayang, yang tenang, maka itu akan membuat si janin merasa lebih rileks, dan itu juga sangat bagus bagi tumbuh kembang si janin. Nah, maka tidak heran ya kalau semisal kita sekarang itu sering mendengar ibu-ibu ketika hamil itu diharapkan sering melakukan terapi mendengarkan musik klasik, musik instrumental, yaitu adalah salah satunya agar si bayi itu mendengarkan ucapan-ucapan atau nada-nada yang tenang, nada-nada yang lembut, nada-nada yang penuh kasih sayang, sehingga perkembangan kognitif dan perkembangan afektifnya akan terangsang. Nah, ini juga ternyata dikuatkan dengan penelitian dari Dr. Andri Abdurrahman. Beliau itu adalah alumni dari Prancis yang menjadi dosen Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Unpad. Dari hasil penelitian beliau, ternyata dari sekian banyak suara yang diperdengarkan kepada si janin, ada satu suara yang hasilnya itu paling signifikan, hasilnya itu paling baik, yaitu ketika janin itu diperdengarkan dengan suara lantunan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan secara rutin, diperdengarkan secara sering, maka efeknya itu tidak hanya relaksasi kepada ibu, namun kepada janin juga. Nah, itu akan sangat bagus kepada tumbuh kembang si janin, kepada perkembangan kognitif dan perkembangan afektifnya. Nah, jadi enaknya begitu ya, kalau misalnya kita itu orang Islam, kita dapat sunnahnya mendengarkan lantunan Al-Quran, kita juga dapat baiknya, yaitu kesehatan si janin dan si ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah hendaknya orang tua ini selalu berbuat baik dan berkata yang baik ketika hamil. Sebenarnya ini bukan hanya ketika hamil ya, namun ya tetap seterusnya. Namun ketika hamil ini menjadi tonggak pertama seorang ibu dan seorang ayah, diharapkan selalu membiasakan perkataan baik dan perbuatan yang baik. Hal ini penting apabila nanti ketika anaknya sudah lahir ke dunia, maka si ibu dan si ayah ini sudah terbiasa melakukan kebaikan, sehingga ibu dan ayah ini siap menjadi teladan untuk anak-anak. Dan lebih bagus lagi kalau semisal si ibu dan si ayah ini bisa menjadi idola bagi anak, karena semakin anak itu mengidolakan seseorang, maka si anak itu akan semakin mudah terpengaruh. Kalau idolanya jelek, maka dia akan mempengaruhi bagaimana karakter si anak menjadi jelek.
Kalau idolanya bagus, maka itu juga akan mempengaruhi karakter si anak menjadi bagus. Nah, jadi pentingnya ibu dan ayah itu bisa menjadi teladan dan harapannya bisa juga menjadi idola si kecil. Nah, terus kemudian yang keempat ya, selalu menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah, halal ini yang dimaksudkan itu adalah halal dari segi jenis makanannya dan juga halal dari segi cara memperolehnya. Selain itu, di sini juga ditekankan makanan itu juga harus baik, yang berarti makanan itu bergizi yang sesuai. Bergizi ini maksudnya adalah makanan itu memenuhi asupan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah tahapan pendidikan anak ketika baru lahir. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika pada tahapan pendidikan ini. Yang pertama adalah ketika bayi baru lahir, maka hendaklah mengadaninya di telinga kanan dan mengikomainya di telinga kiri. Hal ini berfungsi sebagai penguatan ikatan batin antara si bayi dengan Allah dan Rasul-Nya dalam tahap awal kehidupannya di dunia. Kemudian yang kedua adalah menamai bayi dengan nama yang baik. Nah, nama yang baik ini yang pertama, nama tersebut memiliki makna yang baik dan nama tersebut memiliki makna yang benar. Makna yang benar ini maksudnya makna yang tidak menyalahi syariat. Semisal kok ternyata ada nama yang namanya adalah Abdur Rasul, artinya kan hambanya Rasul. Nah, itu kan berarti menyalahi syariat. Pada hakikatnya semua manusia yang ada di bumi ini adalah hambanya Allah. Ketika ada anak yang dinamakan Abdur Rasul yang berarti hambanya Rasul, nah itu adalah menyalahi syariat. Jadi selain maknanya bagus, maknanya juga harus benar. Artinya benar di sini tidak menyalahi syariat Islam. Kemudian yang kedua, hendaknya nama tersebut disandarkan atau diambilkan dari nama-nama orang-orang yang soleh, dengan harapan nama tersebut membawa kebarokahan dan bisa menjadi teladan bagi si anak. Nama-nama orang soleh tersebut bisa berasal dari nama nabi, kemudian nama sahabat, kemudian nama orang-orang soleh, baik orang-orang soleh yang hidup di zaman dahulu kala ataupun orang-orang soleh yang hidup di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya orang tua mentahnik bayi. Mentahnik bayi ini disunahkan juga dilakukan oleh orang yang soleh. Jadi tahnik bayi itu adalah metode memberikan asupan nutrisi kepada bayi dengan cara mengunyah kurma secara halus, kemudian kunyahan kurma itu diberikan kepada bayi, dimasukkan ke mulut bayi dengan cara digosok-gosok dan ditekan di langit-langit mulutnya bayi. Nah, ini diharapkan juga kepada yang mentahnik itu disunahkan, selain tahnik itu sendiri adalah sunnah, dan disunahkan lagi yang melakukannya adalah orang yang soleh. Harapannya agar air liur orang yang soleh itu bercampur dengan kunyahan kurma yang nanti akan dimakan si bayi, sehingga si bayi bisa mendapatkan kebarokahan dan mendapatkan transmisi keilmuan. Nah, kemudian yang keempat adalah menyusui bayi. Kalau kita lihat menyusui bayi ini sepertinya kayak remeh gitu ya, hanya menyusui saja gitu. Tapi ternyata ini adalah sunnah Rasul yang ternyata manfaatnya sangat besar bagi si janin. Jadi ada penelitian dari Liz Clayot, seorang profesor neurosaintis. Dari hasil penelitiannya itu, ketika ibu menyusui bayi dengan apalagi dengan
penuh kasih sayang, dengan mood belayan dan lain sebagainya, maka saat itu terjadi rangkaian yang sangat indah di sel saraf otak bayi, dan terjadi rangkaian yang begitu cepat antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, itu saling terangkai, dan itu terjadi begitu cepat ketika ibu itu mau menyusui anaknya dengan ASI-nya. Jadi anak bayi ya ketika baru lahir, dia itu mempunyai lebih dari 10 triliun sel saraf otak yang siap tumbuh, dan dia akan tumbuh dengan baik apabila rangsangannya baik, dan dia juga akan meninggal, akan rusak apabila rangsangannya juga buruk, seperti itu. Nah, jadi dengan memberikan ASI ini, dengan menyusui, maka itu akan membuat rangkaian-rangkaian dalam sel saraf otak itu tumbuh dengan cepat, dan ini tidak dimiliki oleh sufor terbaik manapun ya di dunia ini. Kemudian yang kedua, dalam menyusui bayi ini, ketika kita menyusui bayi, hendaknya menyusui bayi dalam keadaan yang suci atau berwudu. Namun apabila mungkin kok sudah cepet-cepetan ya, nanti bayinya sudah jerit-jerit atau apa kayak gitu, maka dianjurkan untuk kita tidak menyusui bayi dalam keadaan berhadas besar seperti junub. Nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Kemudian yang ketiga adalah menyibukkan pada hal-hal yang positif ketika bayi itu sedang menyusui. Ketika bayi itu sedang menyusu, seperti itu. Jadi si ibu bisa melakukan hal-hal yang positif, misal seperti mendoakan bayi selagi membaca Al-Quran, selagi juga bisa dengan membaca sholawat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tetap menjaga kualitas ASI dengan makanan yang halal dan makanan yang baik. Jadi tetap makanan yang halal dari segi makanannya, dan halal dari segi cara memperolehnya, juga yang baik, yang bergizi, agar kualitas ASI kita itu mengandung nutrisi-nutrisi yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh secara sempurna. Kemudian tahapan yang keempat, tahapan pendidikan anak yang keempat adalah pendidikan anak ketika usia setelah bayi sampai dewasa. Nah, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa pendidikan anak seyogyanya dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan di usia 7 tahun pertama. Tahapan yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah 7 tahun kedua, atau usia berarti setelah 7 tahun sampai 14 tahun. Dan kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan di 7 tahun ketiga, berarti usia setelah 14 tahun sampai 21 tahun. Nah, pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan usia anak di 7 tahun pertama, kira-kira di usia 0 sampai 7 tahun, maka perlakukanlah anak-anak kita seperti seorang raja. Ini artinya pendidikan anak di usia ini seyogyanya harus dilakukan dengan penuh kelembutan, karena tidak mungkin kan kita berhadapan dengan raja, kita memperlakukan raja dengan bentakan, dengan suara yang kasar, dengan pukulan dan lain sebagainya. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika Hasan dan Husain masih kecil. Rasulullah itu sering sekali mengajak mereka itu main kuda-kudaan. Jadi Rasulullah yang bagian kudanya, kemudian Hasan Husain yang bagian menungganginya. Sering juga main kejar-kejaran, sering bercengkrama, tertawa bersama dan lain sebagainya, yang tidak ada di sana itu kekerasan sedikit pun. Bahkan saking akrabnya Rasulullah dengan cucu-cucunya, pernah pada suatu saat ketika Rasulullah mengimami sahabat sholat, itu ketika sujud, Hasan dan Husain itu naik ke punggung beliau, naik ke punggung Rasulullah, dan Hasan dan Husain ini nggak mau turun-turun. Akhirnya Rasulullah itu sujud lama sekali, hingga sahabat itu saling bertanya dalam hati, loh, ini Rasulullah kok lama sekali tuh, kenapa?
kok sujud nggak bangun-bangun, nggak ada suara beliau, nggak ada tanda-tanda beliau itu bangun dari sujud. Bahkan ada sahabat yang mengira Rasulullah saat itu sudah meninggal, saking lamanya Rasulullah itu sujud. Nah, sebegitu perhatiannya Rasulullah, sebegitu lembutnya Rasulullah ketika mendidik anak-anaknya di usia ini, di usia 0 sampai 7 tahun ini. Nah, pendidikan dengan penuh kelembutan di usia ini itu juga dikuatkan ya, didukung oleh hasil penelitian dari Liz Clayet, PhD. Beliau itu adalah seorang profesor di neuroscientist. Beliau mengatakan dari hasil penelitiannya bahwa seorang anak ketika baru lahir, dia itu memiliki 10 triliun lebih sel syaraf otak yang siap tumbuh. Nah, satu bentakan saja itu dapat membunuh lebih dari 1 miliar sel syaraf otak saat itu juga. Itu satu bentakan. Kemudian satu pukulan atau cubitan itu bisa membunuh lebih dari 10 miliar sel syaraf otak saat itu juga. Nah, kalau semakin dibiarkan, ketika sel syaraf itu banyak yang mati, banyak yang rusak, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah sel aktif yang berada pada sel syaraf anak tersebut. Semakin sedikit sel syaraf yang aktif, maka anak tersebut akan lamban dalam berpikir, akan mudah stres, mudah marah, mudah sedih, yang tentunya semuanya ini akan sangat berakibat pada perkembangan kognitifnya. Begitu juga akan sangat berpengaruh pada perkembangan afektifnya. Itu yang pertama. Jadi tahapan anak di usia 0 sampai 7 tahun hendaknya dilakukan dengan penuh kelembutan. Kemudian di tahapan yang kedua, yaitu pada usia 7 tahun ke atas atau 7 tahun kedua, yang ini pada usia di atas 7 tahun sampai 14 tahun, maka perlakukanlah anak-anak kita sebagai tawanan perang. Nah, ini artinya bahwa usia saat ini, usia-usia di pendidikan ini, maka hendaknya kita melakukan atau melaksanakan pendidikan dengan penuh ketegasan. Karena ibarat tawanan perang itu dia itu mempunyai hak, dia juga punya kewajiban. Jadi ketika anak-anak di usia ini, hendaknya anak-anak itu terpenuhi hak-haknya, hak untuk diberikan nafkah, hak untuk dijaga dan dilindungi dari api neraka, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Juga di usia ini anak-anak mulai diajarkan kewajibannya, mulai dari kewajiban mengenal Allah, kewajiban mengenal Rasulullah, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa, kewajiban menjaga pergaulan, kewajiban untuk tidak mudah melihat aurat orang lain, kewajiban menjaga hak orang lain, privasi diri sendiri dan privasi orang lain, memisahkan tempat tidur dari orang tua dan memisahkan tempat tidur dari saudara yang mempunyai lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, pada usia ini harus diajarkan kewajiban-kewajiban itu. Ini juga Rasulullah mengajarkan bahwa ketika anak itu di usia 7 tahun, maka anak itu harus diperintahkan sholat. Namun ketika anak itu sampai pada usia 10 tahun kok ternyata belum sholat, maka harus dipukul. Harus dipukul dengan pukulan yang tidak berbekas. Artinya pukulan yang tidak berbekas itu pukulan yang tidak memberikan madorot, sehingga bisa dipukulkan di selain di kepala, selain di dada, selain di perut dan lain sebagainya, yang tentunya pukulan ini tidak menimbulkan madorot dan tidak menimbulkan bekas. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya adalah tahapan pendidikan anak di 7 tahun ketiga, yaitu pada usia 14 tahun ke atas sampai usia 21 tahun. Di usia ini, perlakukanlah anak-anak kita sebagai seorang sahabat. Artinya, pendidikan anak di usia ini hendaknya dilakukan dengan musyawarah. Lebih-lebih apabila anak kita itu adalah laki-laki, karena laki-laki itu dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya minimal di
pemimpin dalam keluarganya, maka hendaknya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan si anak maka harus dilakukan dengan cara musyawarah. Selain itu, karena memang kita sudah menempatkannya sebagai seorang sahabat, anak-anak di usia 14 tahun ke atas sampai 21 tahun ini hendaknya diberikan tanggung jawab yang lebih. Seperti tanggung jawab membimbing adik-adiknya, kemudian tanggung jawab mengelola keuangannya sendiri, mengelola jadwal kegiatannya sendiri, diberikan tugas selayaknya tugasnya orang dewasa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pendidikan anak, Imam Ghazali juga menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mendidik anak. Kalau saya analisis sendiri, pendidikan anak versi Imam Ghazali ini lebih bisa diterapkan di anak usia 7 tahun pertama dan sebagian awal di 7 tahun kedua. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam mendidik anak pada versi Imam Ghazali adalah yang pertama, membiasakan kebiasaan baik dan melarang kebiasaan buruk. Hal ini bisa dilakukan dengan kita membuat jadwal untuk anak, kemudian mendisiplinkannya secara perlahan, dan kemudian ketika diketahui anak itu terbiasa dengan kebiasaan buruk dan sangat sulit dirubah kepada kebiasaan baik, maka menurut Imam Ghazali tidak apa-apa dia berkebiasaan buruk, namun kebiasaan buruk itu harus dialihkan kepada kebiasaan buruk yang lebih ringan. Nah, ini dalam catatan kalau semisal si anak itu sangat sulit dirubah ke kebiasaan baik, maka ketika dia mempunyai kebiasaan buruk, maka hendaknya dialihkan ke kebiasaan buruk lain yang lebih ringan. Contohnya seperti ini, semisal ada anak yang mana dia di setiap waktunya itu selalu dihabiskan dengan waktu yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak berguna. Seperti contoh, anak tersebut dalam setiap waktunya dia itu selalu menghabiskan waktu dengan bermain bola. Ketika bangun tidur pegang bola, setelah itu main bola, tidur lagi pegang bola lagi, bangun lagi bermain bola lagi, terus seperti itu. Maka untuk mengalihkannya, kita bisa memberikan misal baju yang bagus agar anak ini dinilai temannya mempunyai baju yang bagus dan dirinya merasa bagus. Nah, sebenarnya kan ini kan kebiasaan yang buruk juga, memberikan baju bagus agar dinilai bagus dan si anak akhirnya merasa dirinya bagus. Itu kan kebiasaan yang buruk juga, karena seharusnya yang ditanamkan itu adalah penerimaan diri, bahwa saya itu tetap mempunyai harga diri sebagai manusia ciptaan Allah tanpa saya itu mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi yang akan dikejar si anak itu bukan penilaian dari orang lain. Nah, mengalihkan antara anak dari sering bermain bola kepada mengalihkan anak dengan memberikan baju yang bagus agar dinilai bagus, itu adalah hal yang buruk. Namun memberikan baju yang bagus ini lebih ringan, karena nanti kalau semisal dia itu sudah mempunyai baju yang bagus, kemudian dia berpikir kalau saya main bola pasti baju saya kotor, wah sayang dong kalau baju saya ini kotor. Nah, ketika dia merasa saya tidak ingin mengotori baju saya, akhirnya dia meninggalkan bolanya mulai sedikit demi sedikit, akhirnya frekuensi bermain bola semakin berkurang. Nah, ketika frekuensi bermainnya bola semakin berkurang, maka saat itu juga kita bisa mendudukkan si anak, tanya jawab dengan si anak, dan memberikan pendidikan-pendidikan yang memang dibutuhkan anak saat itu juga. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang harus diperhatikan lagi menurut Imam Ghazali adalah hendaknya orang tua menanamkan akhlak dengan menanamkan nilai-nilai luhur, seperti menanamkan nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, sering mengumpulkan orang soleh, maksudnya sering mengumpulkan anak ini dengan orang yang soleh, membuat lingkungan yang kondusif untuk anak, dan lain sebagainya. Namun semisal terindikasi anak kita itu mulai
muncul rasa gila hormat atau keras kepala atau sombong, maka Imam Ghazali menekankan bahwa sesegera mungkin anak itu disuruh meminta-minta sumbangan di keramaian. Karena menurut beliau, sikap gila hormat, sikap sombong, sikap keras kepala itu hanya akan pupus dengan penghinaan diri. Dan meminta-minta itu adalah bentuk penghinaan diri yang paling tinggi. Kemudian di sini Imam Sya'rawi juga memberikan penjelasannya bahwa ketika anak itu mulai sombong, mulai keras kepala dan lain sebagainya, maka bentuk penghinaan dirinya itu juga bisa dilaksanakan dengan cara anak tersebut disuruh untuk membersihkan fasilitas umum, seperti anak itu disuruh membersihkan jalan raya, membersihkan toilet umum dan lain sebagainya di tengah keramaian. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya pendidikan karakter itu lebih didahulukan daripada pendidikan intelektual. Karena pendidikan intelektual itu bisa dikejar, namun pendidikan karakter itu apabila karakter si anak itu sudah buruk, maka itu akan sangat sulit dirubah. Nah, kemudian yang keempat, sering mencontohkan hal-hal yang baik, kemudian mengemas hal-hal yang baik itu menjadi mudah dan menyenangkan, menjadi mudah dan menarik. Kenapa kok harus mudah dan menarik? Karena agar ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka kebaikan itu tidak dianggap problem bagi si anak yang akan mengancam kesenangannya. Maka dari itu agar dia itu sama-sama senang, bermain senang, beribadah senang, maka hendaknya orang tua itu mengemas hal baik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mudah dilakukan. Misal kita mengajaknya untuk sholat, maka hendaknya orang tua itu menyuruh anaknya, maka hendaknya orang tua itu sering mencontohkan sholat, sering-sering memperlihatkan bahwa beliau itu sholat, dan mengemasnya dengan mudah dan menarik. Misal bisa dengan cara anak-anak itu diajak berjamaah, diajak sholat berjamaah bersama saudaranya atau bersama orang tuanya, sehingga ketika itu dilakukan maka harapannya mereka itu menilai, oh sholat itu ternyata mudah dilakukan karena ada imamnya yang sudah sholat, berarti gerakannya seperti ini, oh itu lebih mudah dilakukan dan lebih menyenangkan daripada misalnya kita menyuruh anak sholat terus mengawasinya, menyuruh anak sholat sendirian terus mengawasinya. Nah, itu akan lebih menyenangkan sholat berjamaah daripada sholat yang sendirian lalu diawasi orang tua, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hendaknya orang tua tetap menjaga makanan yang masuk ke tubuh si anak. Hal ini karena makanan yang halal itu sangat berpengaruh baik bagi karakternya, begitu juga dengan makanan yang haram itu juga akan sangat berpengaruh buruk kepada karakternya. Misal makanan yang haram ketika dimakan sering, ketika sering dimakan oleh anak, maka akan mengakibatkan anak itu hatinya mati. Dan ketika hatinya anak itu mati, maka dia akan sangat sulit diatur dan akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Maka dari itu Imam Ghazali menekankan bahwa setiap makanan yang dimakan oleh anak hendaknya adalah makanan yang halal, halal dari jenis makanannya dan halal dari segi cara memperolehnya. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah sehingga mampu mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang patut dibanggakan di hadapan Rasulullah kelak di hari kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.